Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom teman-teman. Pagi hari ini mari kita memulai ibadah sekolah minggu bersama saya Jeremy dan saya Samuel. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus berkati kami dalam hari ini supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menyembah-Mu. Berkati Tuhan agar puji-pujian dan ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita adalah Raska Kristus. Ayo kita hancurkan si iblis dengan puji-pujian ini. Sekali iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Nanti iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, ciptakan Injilnya. Hanya sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis.
Sekarang kita mau melihat teman-teman kita yang mau mempersembahkan pujian. Teman-teman, nama saya Leon Soldiano dari kelas Hizkia ingin mempersembahkan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih teman-teman telah menghadiri pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Robi. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku, kaulah mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti,
Halo, selamat pagi adik-adik. Mari kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh kembali Tuhan, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami tidak bisa berkumpul di tempat, di gereja, seperti pada waktu dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan cerita firman Tuhan pagi ini, biarlah kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, dan berkat dari Tuhan akan ada bersama dengan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, kami semua yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum saya bercerita, saya mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu yang mungkin isinya sudah tahu adik-adik. Tapi lagu ini dinyanyikan dalam bentuk, dalam aransemen yang baru, dalam bentuk lagu yang baru, ya, yaitu Buah Roh. Yuk, mari kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, permasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, permasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, gimana lagunya? Cukup menyukakan kita ya, cukup membuat kita ingat bahwa kita perlu akan Roh Kudus. Nah adik-adik, cerita hari ini ada hubungannya dengan lagu itu. Nanti setelah cerita firman Tuhan selesai, kita akan nyanyi lagi lagu itu, oke? Ya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita mulai dengan seorang yang mau memberikan kepada anaknya, ingin agar anak-anaknya itu menjadi pandai. Padahal dia adalah seorang tukang becak dan kuli bangunan adik-adik. Ya. Cerita ini terjadi di Mojokerto, ya, di Jawa Timur. Ya. Nah adik-adik, nama bapak itu adalah Pak Muji. Ya. Jadi Pak Muji ini menyekolahkan anaknya. Kalau pagi dia antar anaknya pakai becak, pakai becak ya. Terus dijemput, nanti ditaruh di sekolah, kemudian bapaknya kembali narik becak cari duit. Kemudian setelah pulang becak pagi-pagi udah sepi, semua orang udah masuk kantor, udah selesai belanja, sudah masuk sekolah, becaknya mulai sepi. Dia taruh becaknya, dia bekerja untuk membantu di kuli bangunan gitu. Nah, adik-adik, Pak Muji ini akhirnya menyekolahkan anaknya 2 orang ya. Ada yang
sampai sarjana, naik lagi jadi master, S1, S2, naik lagi, sekolah lagi, S3 ya, jadi seorang doktor ya. Doktor itu hampir jadi profesor gitu adik-adik ya. Nah jadi Bapak Muji ini walaupun dia adalah seorang yang sederhana, hidupnya bukan orang kaya ya, nggak berkelebihan, nggak punya uang banyak, tapi dia berusaha keras supaya anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Akhirnya adik-adik anaknya ini bisa sekolah sampai jadi doktor ya, bahkan sekarang anaknya itu ada bekerja di Jepang. Nah ini kisah nyata ya. Jadi kebanyakan orang tua yang baik itu ingin memberikan bekal ya, untuk memberikan warisan ya untuk anak-anaknya. Warisan itu tidak hanya berupa materi, berupa harta, berupa rumah, uang gitu ya, tidak hanya berupa itu ya. Jadi warisan atau bekal hidup itu bisa berupa nasihat ya, pelajaran, berupa pelajaran yang baik yang diberikan orang tua kepada anak ya. Dan supaya anaknya ini nanti bisa bergaul di masyarakat, juga bisa dekat dengan Tuhan, itu juga merupakan nasihat dari orang tua ya. Saya waktu kecil bisa kenal sama Tuhan, diajar sama mama saya untuk berdoa ya. Kalau mau tidur diajak berdoa sama-sama gitu ya. Lama-lama saya terbiasa berdoa sendiri. Nah itu adalah merupakan pelajaran dari orang tua ya. Dan itu berupa bekal juga ya, sama. Itu juga adalah bekal yang diberikan kepada kita untuk supaya kita menjadi pandai ya, menjadi punya kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat, dengan Tuhan dengan baik ya. Nah juga seperti cerita tadi ya, Bapak Muji tadi ya, Bapak Muji memberikan bekal, memberikan warisan berupa apa? Kepandaian. Bapak Muji ini berusaha keras untuk bisa anak-anaknya ini mendapatkan kemampuan yang cukup untuk bisa hidup di masyarakat. Nah, jadi cerita itu merupakan sesuatu yang akan dirasakan oleh setiap anak yang orang tuanya memberikan bekal yang cukup ya, sampai dengan anak-anaknya Bapak Muji juga bisa bersekolah. Kalian juga mungkin orang tua sedang berusaha supaya adik-adik bisa bersekolah ya, makanya adik-adik harus sungguh-sungguh bersekolah ya, biar pintar, biar pandai, lalu adik-adik bisa hidup sukses di masa depan ya. Kehidupan adik-adik di masa depan tidak sulit kalau adik-adik pintar, adik-adik punya kemampuan, bisa jadi insinyur misalnya, adik-adik bisa bikin bangunan yang bagus ya. Nanti adik-adik nanti digunakan oleh banyak perusahaan atau dipakai oleh orang-orang tertentu untuk membuat gedung atau membangun rumahnya ya. Nah adik-adik itu merupakan keinginan setiap orang tua, keinginan setiap bapak atau ibu kita ya, mama papa kita, supaya kita boleh punya kemampuan. Nah adik-adik, hal ini terlebih kalau orang tua kita mungkin ada nggak adik yang maaf ya, orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal, ada nggak? Mungkin nggak ada ya. Tapi kalau ada yang orang tuanya sudah meninggal, mungkin misalnya Om Robi ya, papanya udah nggak ada ya, papa Om Robi udah meninggal duluan ya, udah terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Om Robi yakin pasti Papa Om Robi mau supaya Om Robi menjadi orang yang bisa berdiri sendiri, mampu untuk berdiri sendiri ya, mampu dan punya kemampuan gitu. Nah jadi hal ini pun terjadi ketika Tuhan Yesus ingin berangkat ke surga setelah dia bangkit dari kematian.
ya pada hari Paskah kemarin, ya pada hari raya Paskah yang kita rayakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setelah itu 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Nah, adik-adik, setelah itu murid-muridnya jadi sedih, adik-adik, ya, karena Tuhan Yesus sudah bilang ya bahwa ketika dia nanti setelah mati dia akan bangkit mengalahkan maut dan dia akan naik ke surga, ya kembali kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Nah, jadi murid-muridnya jadi sangat sedih. Nah, bahkan di antara murid-murid ada yang tanya, Tuhan mau nggak Tuhan memulihkan bangsa Israel pada saat ini? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan oleh bangsa Roma, adik-adik, ya. Nah, maksudnya dipulihkan. Ya, kalau orang dijajah gak enak ya. Bangsa Indonesia juga dijajah nggak maunya merdeka. Nah, jadi Tuhan bilang belum waktunya sekarang, ya. Tahu adalah Bapa, ya. Nah, tapi kamu akan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Adik-adik, ceritanya kita baca dari Kisah Rasul pertama ayat pasal 1 ayat 6, 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk adik-adik, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi itu ceritanya, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata seperti itu, ya. Setelah Tuhan Yesus ngomong begitu, tiba-tiba ada awan turun ke tengah mereka, dan awan itu naik. Tuhan Yesus ikut dengan awan itu, ya. Semua mata melihat, ya. Semua murid-murid cengang, ya. Jadi, tapi yang murid-murid ingat pada waktu itu adalah perkataan Tuhan Yesus akan memberikan mereka Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, ya. Nah, jadi Tuhan akan memberikan Roh-Nya kepada semua anak-anaknya, ya, kepada kita, supaya kita boleh ditolong oleh Roh Kudus, ya. Mungkin adik-adik mereka yang baru pertama kali kenal Tuhan Yesus pada itu sedih, ya, baru diajarin sedikit sama Tuhan Yesus, sedih. Wah, kalau saya nanti hidup sendirian, nggak ada Tuhan Yesus bersama saya, bagaimana saya bisa ingat kalau ini dosa, ini harus saya kerjakan yang baik, apa yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sendiri. Nah, jadi hal ini pernah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17a, ya. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, yang dimaksud Roh kebenaran itu ditulis dalam Roh besar adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, ya. Kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b, ya. Saya akan bacakan kepada adik. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ini, ya, bahwa dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, loh, tapi kok Tuhan Yesusnya mau pergi ke surga, naik ke surga, gimana dong? Yang dimaksud aku menyertai kamu adalah aku di sini Tuhan dalam bentuk pribadi Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri, ya. Makanya Tuhan bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, Roh-Nya akan menyertai kita. Nah, adik-adik, supaya apa Roh Kudus menyertai kita? Supaya mengingatkan kita. Kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita lagi bingung, mau ngapain, kita dapat kesulitan, Roh Kudus itu yang menolong supaya kita tahu harus berbuat apa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus itu akan memimpin kita. Tuhan menyertai kita senantiasa. Kata Tuhan sampai akhir zaman. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu yang akan membuat adik-adik bisa belajar melakukan firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan di gereja, membaca firman Tuhan dan berusaha mengerti, tapi mungkin sulit. Nah, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kalau saya bercerita begini, ya, kalau Roh Kudus tidak memimpin adik-adik, kalau Roh Kudus tidak menolong adik-adik untuk mengerti firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus itu menyertai kita, kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu yang akan menolong kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, jadi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya, bahwa kita kalau dipimpin Roh Kudus kita bisa mendapatkan apa? Buah-buah roh. Ya, apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu-lagu yang tadi ya. Mari kita nyanyi lagu ini. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, jadi biarlah lagu itu boleh kita nyanyikan terus supaya kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita dalam bentuk Roh Kudus. Ya, biarlah kita lakukan perintah Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Ya, menolong kita kita untuk terus melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan itu menyertai kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh hidup bersama dengan Roh-Mu dan kami boleh hidup melakukan firman Tuhan. Supaya kami boleh terus dibentuk, dibaharui, supaya kami boleh punya buah Roh Tuhan dan hidup kami boleh bersuka cita. Kami percaya walaupun Tuhan naik ke surga,
tapi Roh Tuhan turun kepada kami, Roh Tuhan menyertai kami senantiasa sampai pada nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami, berkati Tuhan sekolah kami yang walaupun dilakukan dalam online Tuhan, Kau memberkati supaya kami boleh mendapatkan pendidikan, supaya kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baik, dan Kau memberkati orang tua kami juga Tuhan dalam mereka berusaha Tuhan, biarlah kekuasaan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan akan selalu bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kami semua yang sudah beribadah hari ini, biarlah Kau menolong kami, Kau berkati guru-guru yang sudah Tuhan berusaha untuk membuat video online ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada ibadah online kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.